Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nita Juliana dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Universitas Nusantara. Adapun tujuan dari membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas teori portofolio dan analisis investasi yang diampu oleh Bapak Dr. Gustian Juanda. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang konsep return dan teori investasi. Apa sih konsep return investasi itu? Return investasi adalah kinerja finansial investasi pada suatu aset, di mana ada tiga pengertian return, yaitu yang pertama return aktual atau histori, yang kedua yaitu return diharapkan, yang ketiga yaitu return diistirahatkan. Di mana return aktual adalah tingkat return yang telah diperoleh investor di masa lalu dan sifatnya sudah terjadi. Lalu apa return ekspektasi atau histori atau return diharapkan itu, yaitu return yang diperoleh oleh investor di masa yang akan datang dan sifatnya belum terjadi serta tidak pasti. Lalu apa return yang diistirahatkan? Return yang diistirahatkan adalah return yang harus diperoleh dari dana yang diinvestasikan untuk menutupi biaya investasi tersebut. Lalu di sini ada return dapat dihitung dalam bentuk yang pertama rupiah atau dolar, yang kedua dalam bentuk persen. Misalnya saya ambil contoh, sebuah investasi membutuhkan dana sebesar 1000 US dollar. Realisasi hasil investasi setelah 1 tahun sebesar 1100 US dollar. Berapa besar return investasi tersebut? Di sini saya akan mencoba menghitung dalam bentuk dolar dan dalam bentuk persen, di mana dalam bentuk dolar itu nilai investasi setelah 1 tahun dikurangi nilai investasi awal, di mana tadi nilai investasi setelah 1 tahun itu diketahui 1100 US dollar dikurangi nilai investasi awalnya, yaitu tadi diketahui 1000 US dollar. Jadi 1100 dikurangi 1000 hasilnya 100. Lalu gimana return dalam bentuk persen? Return dalam persen itu return dibagi investasi, di mana investasinya ada diketahui 100, lalu returnnya sudah diketahui returnnya diketahui 100, investasinya diketahui 1000, jadi 100 dibagi 1000 hasilnya 10%. Lalu ada 3 resiko investasi. Yang pertama, return investasi di masa yang akan datang penuh dengan ketidakpastian. Lalu pengukuran resiko investasi dengan menghitung besarnya probabilitas perbedaannya antara return aktual dengan return yang diharapkan. Lalu yang ketiga yaitu semakin besarnya probabilitas bahwa return aktual jauh lebih kecil dibanding dengan return yang diharapkan. Jadi semakin besar juga risiko investasinya. Lalu di sini ada estimasi risiko. Estimasi risiko itu berdasarkan risiko investasi diukur dari besarnya standar deviasi dan return yang diharapkan. Lalu deviasi standar merupakan akar kuadrat dari varian yang menunjukkan seberapa besar penyebaran variabel random di antara rata-ratanya. Jadi semakin besar penyebarannya, semakin besar juga deviasi standarnya. Lalu di sini saya mengambil contoh cara menghitung return saham. Di sini saya mengambil return saham pada sektor dasar dan kimia pada perusahaan pada subsektor semen. Di sini cara menghitung return sahamnya yaitu ini sudah diketahui ya, datanya ada 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 sampai Januari. Di mana menghitung return saham itu harga 1 tahun yang dihitung dikurangi harga saham 1 tahun sebelumnya dibagi harga saham tahun sebelumnya. Di sini di 2015 diketahui harga sahamnya 995. Lalu di 2016 diketahui sahamnya 900. Di 2017 diketahui 835. Lalu di 2018 ada 1885. Lalu di sini di Januari 2019 diketahui 1980. Gimana cara menghitung return sahamnya? Di sini rumusnya kan harga saham tahun yang dihitung dikurangi harga saham tahun sebelumnya dibagi harga saham tahun sebelumnya. Jadi ini yang 2015 dikosongkan, lalu ini misalnya 2016 akan dihitung 900 kan tahun yang dihitungnya, lalu dikurangi 995 harga tahun sebelumnya.
lalu dibagi harga tahun sebelumnya. Jadi hasilnya untuk 2016 899, untuk 2017 834, untuk yang 2018 1884, untuk yang 2019 dihitung 1979. Jadi jika dijumlahkan nilai return sahamnya yaitu 1399. Lalu bagaimana menghitung RI dikurangi RI satunya? Jadi ini dikurangi ini total R satunya, return sahamnya. Ketahui 500, 565, 488 sama 180. Lalu gimana cara ngitung R2-nya? R2-nya 500 dikali 500, jadi hasilnya 20. Menghitung SD satunya yaitu menggunakan rumus standar deviasi. Jadi nilai returnnya R satunya ini 1399. Untuk nilai risknya 616,68. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.